Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Brownies, obrolan bisnis UMKM Tabalong, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Senang sekali saya Khairunisa hari ini akan membersamai pada episode Brownies kali ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia persambelan. Ya tentu saja nih sebagai orang Indonesia, rasanya tidak lengkap kalau makan itu tanpa sambal. Buat orang Indonesia, makan tanpa sambal itu rasanya ada yang kurang. Dari pedasnya yang nendang sampai gurih dan segarnya yang bikin nagih. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal aneka sambal bersama pakarnya di sini. Sudah bersama saya, UMKM dari Tabalong, ada Ibu Novi. Kita sapa dulu Ibu Novi. Halo Ibu. Halo Mbak. Halo, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita akan membahas tentang aneka sambal. Siapa di sini pecinta sambal? Saya tentunya Ibu, saya sangat suka sambal. Ya, jadi hari ini antusias sekali nih Bu ya. Kalau boleh nih kita mengulang dari awal pertama, Ibu bisa terjun ke dunia bisnis atau usaha sambal itu kenapa Ibu memilih usahanya? Produknya itu sambal. Iya. Sebelumnya saya usaha soto Sokaraja. Soto Sokaraja itu kan makan soto identik dengan sambal. Iya betul. Kenapa saya milih sambal? Dan saya milih sambal acan limau kuit karena menyesuaikan lidah orang Tabalong yang suka. Ya? Iya, orang Banjar yang suka sambal limau kuit. Jadi saya bikin sambal acan limau kuit. Untuk paduan soto dan memakannya lebih nikmat, dan sesuai dengan lidah orang Banjar. Iya betul. Berarti berawal dari menyesuaikan soto tadi ya Bu, yang harus ditemani sambal. Ya kadang kalau makan nggak pakai sambal itu rasanya kurang gitu ya Bu ya. Iya. Ya jadi kalau misalnya Ibu mulai membuat sambal dalam kemasan ini sejak tahun berapa Bu? Sejak tahun 2021. Ya. Lama sekali ya Bu ya? Iya. Berarti 5 tahun kurang lebihnya. Betul. Tapi membuatnya itu tidak ready. Kalau ada pesanan baru saya buat. Tapi kalau untuk di outlet saya buat sedikit tanpa kemasan. Iya, untuk dimakan ketika bersamaan sotonya itu ya. Iya. Berarti kalau misalnya mau yang dikemasan itu PO ya Bu ya biasanya PO, ya? iya. Tapi lu penasaran juga nih dari sambal yang Ibu buat ini, kira-kira itu racikan dari Ibu sendiri atau memang ada resep warisan keluarga atau seperti apa? Kalau untuk racikan sambal itu sendiri murni dari inovasi saya sendiri. Dan untuk meraciknya saya sesuaikan dengan lidah orang Tanjung dan kebiasaan saya membuat sambal itu bagaimana caranya biar nikmat dimakan sama soto. Ya itu tadi ya Bu ya. Jadi memang kalau sambal tadi ada inovasi dari Ibu sendiri gitu racikannya. Iya. Bumbu rahasia nggak tuh Bu? Pasti. Pasti ya. Pasti ada spesialnya nih dari Ibunya ya. Nah, Ibu ingat gak dulu pertama kali menjual sambal ini? Pertama kali menjual sambal ini kepada siapa? Pertama kali menjual itu ada pelanggan yang membeli sambal. Dia bilang, kenapa nggak dibuat sambal kemasan Ibu? Karena kan bisa dibawa sebagai oleh-oleh, bisa dipajang di outlet-outlet di mana saja. Nah, dari situ saya berpikir, ya kenapa tidak membuat sambal kemasan yang bisa dijadikan oleh-oleh gitu. Berawal dari orang yang, kenapa nggak dikemas aja gitu ya Bu ya, biar bisa dibawa kemana-mana juga, bisa dikirim-kirim juga berarti ya Bu ya? Yang bisa, kita juga ada di Shopee Mbak. Oh ada di Shopee juga? Iya, di toko Albarsa Shopee. Iya. Berarti respon pembeli pertama itu tentunya senang sekali ya? Alhamdulillah mereka selama ini
makan sambal lacian limau kuit itu kan tidak ada kemasan. Nah, pada saat itu saya bikin kemasan tapi kemasan kecil. Kecil seperti saset atau Botol botol kecil. ya, botol kecil Ya, seperti yang ini. ini ya. Seperti iya. ini botol Nah, kecil. lebih praktis tentunya kalau mau beli sambalnya. Iya. Iya. Berarti dari awal produksi sambal itu nggak langsung dari kemasan ya Bu ya? Dari awal itu? Iya. Iya. Saya coba dulu sedikit demi sedikit coba bagaimana dengan lidah orang. Cocok nggak nih Cocok kira-kira? nggak gitu ya. Jadi waktu awal produksi itu masih rumahan ya Bu ya? Nggak langsung jadi kemasan gitu tadi? Iya, betul. Betul. Dari kita coba dulu, kita bikin tanpa kemasan, terus kita lihat ini pangsa pasarnya gimana gitu, baru kita kemas. Dan kita kemas itu pun melihat kadaluarsa dari sambal itu sendiri sampai di mana gitu. Berapa lama tahannya? Berapa lama gitu ketahanannya? Iya. Betul. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa nih menurut Ibu tantangan, namanya kita membangun usaha ya Bu ya, di awal-awal tuh tantangan yang berat menurut Ibu ketika awal memulai usaha membuat sambal ini apa? Memasarkan produk. Memasarkan ya? Iya. Karena kan kalau kita mau nitip di outlet itu, kita harus tahu nih sambal kita ini bertahan di suhu ruang berapa dan bertahan di dalam pendingin berapa lama gitu. Nah, rata-rata kan jarang orang punya pendingin. Tidak semua punya pendingin itu, jadi harus melihat bagaimana di suhu ruang gitu. Takutnya kan misalnya tidak sesuai ya Bu ya, jadi kan mempengaruhi rasa produknya. Gitu. Jadi itu ya Bu tantangan. Apakah ada tantangan lain mungkin selain dari hal pemasaran ini? Itu aja sih. Itu aja ya? Iya. Ya, betul-betul. Oke. Ya baik, nanti kita akan lanjut lagi ke segmen kedua. Ternyata bukan cuma sambal yang ada di sini. Nanti kita akan bahas di segmen kedua. Jadi Sobat Brownies, jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Halo Sobat Brownies, kembali lagi di segmen 2, masih bersama saya di sini dan ada Ibu Novi. Nah, kita mau lanjut nih tanya-tanya ke Ibu Novi tentang persambalan hari ini ya Bu ya. Nah, jadi Bu, kalau sampai saat ini ada berapa macam atau jenis produk sambal yang sudah Ibu buat? 5 macam. Ada 5. Iya. Sambal acan limau kuit, sambal mandai, sambal mandai kriuk, sambal baby cumi, sama sambal kecap. Wow, Iya. dari namanya aja bikin lapar ya Bu ya. Ya banyak sekali, ada 5 jenis produk ya Bu, dan biasanya harga jualnya berapa setiap produknya? Untuk sambal ini 25. Sambal yang mandai, Sambal mandai sama sambal mandai sama sambal kecap itu 20. Kalau untuk sambal baby cumi itu 25. 25.000. Iya. Itu ya jenis-jenis sambalnya tadi. Ada sambal apa tadi? Mandai Sambal kriuk. mandai kriuk. Sambal mandai kriuk ini 20.000. 20.000. Iya. Berarti kayak kriuk, kayak kerupuk gitu ya Bu ya? Iya. Kayak kerupuk. Iya. Kayak seperti kerupuk lah. Kriuk ya, kering gitu, Kriuk. mandai kering. Kalau itu kan basah mandainya ya. iya. Kalau ini yang Kering. versi keringnya. Produk baru loh Mbak. Oh, ini yang baru Iya, rilis nih. Baru launching. Baru launching sambal Dan mandai kriuk. Iya, ini saya terinspirasi pada saat saya dipilih menjadi UMKM Bisa, 75 UMKM Bisa tingkat nasional di Jakarta. Lalulah lahir produk Sambal mandai kriuk khas Tabalong. Iya. Bisa jadi oleh-oleh ya Bu ya. makanya. Karena kalau mungkin di luar Tabalong kadang ada yang nggak tahu mandai gitu ya. Kan kita lebih mengutamakan kearifan lokal ya. Iya, Jadi iya, kita betul. membuat sambal mandai. Jadi sambal-sambal ini berarti Ibu produksi sendiri ya Bu di Iya. rumah gitu. Biasanya kalau waktu yang dihabiskan untuk memproduksi sambal itu biasanya berapa lama? 2 jam.
Oh, 2 jam. Untuk sambal yang basah itu Yang 2 basah? jam. 2 Iya. jam. Kalau untuk sambal kering itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Oh, berarti Iya. yang sambal yang basah itu harus benar-benar masak dulu ya, Bu Iya. ya. Biasanya kalau kurang masak itu mempengaruhi juga ya berarti. Mempengaruhi rasa dan Rasa. mempengaruhi keawetan Nah, sambal itu sendiri. Betul. Takutnya kalau kurang dari 2 jam tadi bisa cepat basi kah, Iya. berjamur kah, Iya, rasa berubah gitu warna ya. kah, iya. Nah, misalnya dalam pembuatan tadi, apakah ada kendala yang Ibu rasakan selama pembuatan sambal itu? Eh, kalau bahan baku naik, Iya. Kalau bahan baku seperti cabai bisa sampai 125 sekilo itu yang membuat kita hitung ulang HPP-nya. Iya. Ah. Berapa untung dan sebagainya jadinya ya. Nah, gitu. Apalagi kalau misalnya mandai berarti bahan bakunya mandai tiwadak. Mandai tiwadak sama cabai ya. Cabai-cabai yang bawang utama cabai. ya pastinya. Iya. Ya, kalau harga mahal otomatis Nah, kita yang pikir otak owner ya Bu ya jadinya. putar ulang lagi, kita utak-atik lagi biar HPP-nya masuk dan harga tidak terlalu tinggi untuk dipasarkan. Ya, betul. Namanya sambal ini kan kalau kita makan setiap hari itu ya tetap enak gitu, maksudnya nggak bosenin ya Bu, mau Iya. repeat order kah setiap hari aman aja. Tapi ada nggak Bu momen-momen tertentu di mana ada banyak pesanan atau melonjaknya pesanan sambalnya, ada nggak Bu kira momen itu? Biasanya pas orang berangkat haji, Buat bekal buat gitu ya? bekal. Ya, karena mereka kan di sana mungkin kalau dulu kan jamaah haji itu bisa masak ya. Iya. Nah, sekarang kan mereka disediakan. Jadi kalau sama sambal kemasan kan di sana mereka tinggal konsumsi. Kalau misalnya nggak mau selera makan di sana, kangen makanan rumah Menyesuaikan. sendiri itu. Nah, kangen Iya, makan betul. mandai misalnya, bisa Iya. order. Iya betul, karena jangkanya 3 bulan ya, kalau dibawa-bawa pepergian ya masih aman banget ya Bu ya. Aman. 3 bulan itu. Sama lebaran juga bisa dijadikan sebagai hampers lebaran. Iya. Ya buat dikasih-kasih gitu ya. Nah, dalam proses pembuatan sambal nih Bu, gimana cara Ibu menentukan tingkat pedas atau rasanya? Misalnya apakah takutnya misalnya hari ini bikin rasanya begini, besoknya kok beda gitu, atau ada cara khusus Ibu untuk menentukan rasa dan tingkat pedasnya itu tadi? Ada Mbak. Kita bikin sambal ini kan berat per item itu berbeda. Misalnya tingkat level sedang 1/4 kilo misalnya cabai. Di tingkat level pedas bisa 1 kilo gitu kan, tergantung request-nya atau request gimana? pembeli. Iya. Berarti tergantung request nih, mau yang pedas banget ada juga. Iya. Tapi di varian yang Ibu biasanya buat ada ketentuannya berarti ya Bu, mau yang level apa gitu kah? Kalau yang saya buat levelnya sama aja. Oh, sama aja. Iya. Pedes, biasanya pedes. Pedes sedang lah. Iya. Masuk aja kan. Iya. Iya, betul. Tapi kalau konsumen minta direndahkan lagi level pedasnya, itu bisa request gitu. Iya. Ya, karena PO juga ya Bu, biar lebih fresh gitu Iya, menjualnya. betul. Ya betul. Oke. Terakhir lagi Bu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, gimana nih? Ada nggak penjualan secara online atau cuman offline di rumah aja, ada nggak Bu? Pasti Mbak, kita mengikuti kemajuan teknologi. Untuk offline-nya ada, untuk online-nya kita ada di TikTok Shop, sama Shopee Shop, bisa juga di Instagram dengan Instagram Albarsha. Ya, dan kita juga lewat status WA. Tapi kan status WA itu kecil lingkupnya. Kalau mau ini di Facebook, di TikTok dan Instagram, juga di Shopee. TikTok lengkap ya Bu ya, dari Shopee, TikTok, Instagram, di WA, Facebook, pokoknya lengkap, bisa dipesan secara online gitu. Tapi kalau misalnya di offline store-nya, biasanya Ibu jualnya di mana aja gitu?
Di sini aja di Oh, rumah di rumah aja ya. Iya. Jadi misalnya mau pesan ambil atau mau orang sudah kenal produknya di mana rumah ibu, bisa langsung ke rumah aja gitu ya. Betul. Tuh, jadi gitu teman-teman, kalau misalnya mau cobain sambalnya, bisa pesan di Shopee, TikTok, Instagram, lengkap semua ya. Karena kita pasti pengen yang praktis ya Bu ya, apalagi kalau jauh. Enaknya pesan online langsung sampai ke rumah. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut ke segmen 3, tetap di Brownies. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Halo Sobat Brownies, kembali lagi di sini bersama saya Nisa dan ada Ibu Novi masih di sini. Kita masih berbincang sama Ibu Novi ya, UMKM Tabalong. Nah, saya ini mau tanya Bu, kira-kira apa sih yang membuat usaha sambal ini masih bertahan sampai sekarang? Pertama, menjaga rasa, tetap konsisten. Kedua, saya pengen tetap meningkatkan produk sambal saya kualitasnya lebih premium lagi. Dan Konsisten, tadi habis itu meningkatkan kualitas. Iya. Terus menjaga pelanggan. Ya betul. Berarti namanya konsisten rasa itu penting ya Bu. Takutnya kalau pelanggan misalnya sekali coba kok beda nih. Kadang kan kita nggak mau membuliki kan jarum kita kayak itu. Nah berarti tipsnya nih harus bisa konsisten rasanya, tetap juga mengusahakan untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, ini dari tadi sebenarnya saya sudah lirik-lirik ke sini gitu ya Bu ya. Selain sambal-sambal tadi, sepertinya Ibu ada produk lain ya Bu selain sambal yang Ibu produksi gitu. Di sini ada apa aja? Ada kacang bawang, jeruk purut, ada satrup, albarsa. Wow. Ya, jadi makan sambal pedas, minumnya es satrup albarsa. Udah sepaket tuh sama minumnya ya. Nah, jadi kalau kisaran harga tadi yang sirup ini berapa Bu? Yang sirup 25.500 ml. Yang 250 itu 17.000. 17.000. Iya. Sama tadi ada kacang bawang. Kacang bawang untuk kemasan pouch yang 150 ini 21.000. Yang untuk kemasan 400 gram toples, tapi ini pakai toples ada pakai juga toples ya. Itu kena 40. Iya. Buat itu lebaran bisa ya. Nah, hampers-hampers itu di saat lebaran kacang-kacang itu laku. Betul. Berarti ada dua rasanya Bu ya? Iya, ada manis dan gurih. Gurih dan manis ya, kacang bawang. Ini yang gurih. Tapi ini yang gurih gitu. Oke, nah tadi juga aku udah coba sirupnya teman-teman, enak loh, manis, segar tadi. Kalau kalian mau bisa cobain sirup ini, sirup khas Tabalong juga. Jadi kita punya juga ya Bu, khas Tabalong ya sirupnya dari Albarsa tentunya. Penjualan dari penjualan produk ini sudah sampai mana? Sampai mana aja? Kalau untuk sambal itu sendiri kita di Shopee sampai ke Bandung. Jauh sekali. Bandung, tapi untuk ini sendiri juga sama aja sampai ke Solo. Iya, sampai luar daerah ya Bu ya. Karena pengiriman online tadi juga aktif juga, promosi online dan lain-lain. Dan juga Bu, untuk daya tahan produk ini gimana Bu? Mungkin dari sambal mandai itu berapa lama? Dari sambal mandai yang basah, ini 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kalau untuk yang kering, ini 3-4 bulan. 3-4 bulan. Awet ya, aman buat kita bawa kemana-mana. Betul. Betul. Untuk kacang bawang ini bisa 6 bulan. 6 bulan, lebih lama lagi, lebih lama dia. Iya. Sejak tahun berapa Bu mulai 2021. Ini sudah 2026. Berarti udah cukup lama ya Bu ya. Nah, jadi
kalau misalnya dalam waktu dekat ini kira-kira apa sih target Ibu atau impian Ibu untuk Al-Barsya ini sendiri? Target saya untuk penjualan Al-Barsya itu lebih meningkat. Untuk tahun 2026 bisa memproduksi lebih banyak lagi, sehingga dapat merekrut tenaga di sekitar, bisa kerabat, bisa tetangga, memberdayakan mereka yang belum bekerja. Menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Ya Bu ya. Tapi kalau sejauh ini Ibu masih bisa produksi sendiri ya Bu ya? Kalau pesanannya sedikit saya produksi sendiri, tapi kalau pesanannya banyak ada tenaga freelance-nya. Oh iya, misalnya lagi ada pesanan aja bantu gitu ya Bu ya. Oke, itu tadi harapan Ibu. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, jadi pokoknya di balik ngobrol kita tadi sama Ibu banyak cerita dan kisah perjuangan yang inspiratif. Semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya ya Bu ya. Jadi Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbagi kisah bersama kami, bersama Brownies pada hari ini. Sukses selalu untuk Ibu dan Al-Barsya juga. Semoga harapannya juga terwujud. Amin. Dan jelang Lebaran, jelang Ramadan ya Bu ya. Mungkin ada yang mau hampers atau misalnya kayak manda itu cocok buat sahur ya Bu ya. Iya, cocok banget. Iya, jadi kita praktis, tinggal tuang langsung makan, nikmati. Langsung pakai nasi panas. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau order produknya dari Al-Barsya, kalian bisa aja ke Instagram, Shopee, TikTok. Ya, lengkap pokoknya, bisa di-order secara offline maupun online. Baiklah Ibu, terima kasih banyak. Dan pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah membersamai kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Brownies di TV Kebanggaan Banyumas Sarabakawa. Mohon undur diri, bersama Ibu Novi juga mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.